Saya mengajak saudara untuk melihat kitab Wahyu, pasal yang kedua. Ya, saya akan bicara tentang kasih atau saya balik, kebenaran dan kasih. Begitu kira-kira. Di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, mari kita baca ayat-ayat ini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas itu. Ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ayat 6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mana suaranya? Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kalau kita melihat dari kitab Wahyu pasal yang kedua sampai dengan Wahyu pasal yang ketiga, maka saudara akan menemukan ada 7 sidang jemaat di Asia Kecil. Letaknya sekarang secara geografis itu ada di Turki. Negara Turki itu adalah negara 3% ada di Eropa wilayahnya dan 97% itu ada di Asia. Nah itu yang disebut namanya Asia Kecil. Istanbul itu ada di wilayah Eropa. Nah saudara sekarang bisa lihat pergi ke 7 gereja yang pernah berdiri itu sekarang kalau dilihat itu hanya tinggal puing-puing begitu aja. Jadi dalam 7 jemaat di Asia Kecil itu dalam kitab Wahyu pasal 2 pasal 3, saudara akan menemukan ada 3 hal yang selalu disebut berulang kali. Yaitu yang pertama namanya malaikat sidang jemaat, malaikat kepada malaikat begitu. Kemudian ada kata bintang, kemudian ada kata kaki dian. Apa maksud malaikat? Ada penafsir yang mengatakan malaikat itu adalah para gembala sidang pimpinan dalam gereja. Di sini dikatakan bahwa setiap gereja besar atau kecil memiliki hubungan, relasi dengan realitas surgawi. Itu maksudnya ada malaikat yang menjaga gereja-gereja itu. Kemudian ada kata bintang. Setiap gereja adalah suatu kesatuan di dalam genggaman tangan Tuhan sendiri. Jadi Tuhan yang memegang ke-7 bintang, ke-7 jemaat itu saudara-saudara. Anda coba bisa bayangkan kemahakuasaan Allah. Jarak kita tinggal di bumi ini dengan jarak matahari itu kurang lebih sekitar 9 juta mil jaraknya Pak. Belum lagi jarak matahari dengan bintang-bintang yang lainnya. Ada yang berjarak sekitar 12 juta mile. Dan semua Alkitab bilang bahwa semua ada di dalam genggamanku, bintang-bintang. Angka 7 itu bicara tentang angka yang sempurna. Jadi semua ada di dalam genggaman Tuhan. Jadi makanya saudara nggak bisa bilang bahwa gereja kita lebih baik daripada gereja lain. Tidak ada gereja yang sempurna. Semua di dalam tangannya Tuhan dan kita perlu belajar. Setiap gereja itu ada kelebihan, ada kekurangan. Kita akan lihat sore hari ini 2 gereja. Lantas yang selanjutnya adalah kaki dian. Kaki dian itu adalah dikatakan bahwa setiap gereja adalah gereja yang bersaksi dan bersinar di tengah kegelapan dunia. Di dalam ayat ini dikatakan kalau kamu tidak bertobat maka kaki dianmu akan diangkat. Jadi gereja tanpa kaki dian, gereja itu tidak akan jadi penerang, tidak akan jadi terang. Artinya apa? Dia tidak akan menjadi kesaksian, dia nggak punya kesaksian. Cuman bergereja saja secara secara liturgi, kelihatannya begitu sakral. Tetapi kekuatannya itu nggak ada. Dan gereja itu nggak punya dampak apa-apa. Dan kalau gereja sudah tidak punya dampak, itu seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Garam itu kalau sudah tidak jadi masin, dia akan dibuang dan akan diinjak-injak orang. Artinya apa? Gereja itu tidak punya otoritas lagi, tidak dihormati lagi dan dia disepelekan. Dari pelajaran ini nanti saudara akan lihat, ada gereja yang sangat mementingkan kebenaran. Mereka strict dalam kebenaran. Tetapi kasih itu tidak dilakukan. Sehingga apa yang terjadi? Gereja yang mempraktekkan
ajaran-ajaran kebenaran dengan begitu taatnya, begitu strict, tetapi tidak disertai kasih, maka gereja itu menjadi kejam. Saya akan berikan contoh langsung saja. Satu hari saya duduk makan di Sulawesi, di Makassar dengan ketua persekutuan gereja-gereja Indonesia. Dia ngomong begini pada saya, Pak Andreas tahu, di gereja kami Pak, di sinode kami, kalau ada pasangan yang mau menikah dan ternyata sudah hamil lebih dulu, maka aturan di gereja kami tidak mengizinkan memberkati pasangan itu. Dan pasangan itu sekaligus harus keluar. Tidak ada tempat dalam sinode kami. Nah itu yang saya maksudkan Pak. Mengikuti ajaran firman tapi tidak ada kasih. Akhirnya Pak, sadis, kejam. Sebaliknya, perhatikan kalimat ini. Kasih tanpa kebenaran adalah kemunafikan. Nanti kita lihat di jemaat Pergamus. Baik, slide selanjutnya. Jemaat di Efesus, biasanya Yesus kalau berfirman kepada jemaat-jemaat ini selalu dimulai dengan pujian. Dan kemudian dia memberi teguran. Nah, pujiannya apa di sini? Di mana mereka sangat bertekun di dalam doktrin yang sehat, ketat dalam disiplin gereja, dan sabar dalam penderitaannya. Di sisi lain, Yesus juga menegur mereka sebab sekalipun mereka bertekun dalam kebenaran, namun yang menjadi masalah adalah mereka bertekun dalam kebenaran tanpa kasih. Makanya dibilang kamu telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Sebab itu bertobatlah karena kamu telah dalam jatuhnya. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran tanpa kasih, di matanya Tuhan itu dianggap kejatuhan yang dalam. Lihat orang Farisi, begitu lihat murid-murid Tuhan makan tanpa cuci tangan, ditegur. Kamu nggak punya moral. Masa muridmu tidak makan tidak cuci tangan? Terus apalagi? Yesus menyembuhkan orang sakit pas hari Sabat. Diprotes. Kamu itu nggak punya sopan santun. Kalau bahasa sekarang itu kamu nggak punya etik, nggak punya etika. Masa kamu menyembuhkan orang di hari Sabat? Kan bisa hari lain. Saudara tahu Yesus bilang apa? Kalau kamu punya ternak itu jatuh di jurang. Sekarang saya tanya, kira-kira menolong apa tidak? Ngerti ya? Hidup dalam hukum moral, tapi kasihnya itu nggak ada fleksibilitas, nggak ada kompromi. Padahal yang dilakukan Yesus itu kan menolong orang sakit. Nah orang Farisi ini orang yang sangat strict dengan aturan, orang yang sangat mengikuti legalisme begitu. Dia orang yang sangat legalistik, saudara. Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara perlu belajar firman, perlu dengar firman, perlu menyelidiki firman, perlu mengucapkan firman. Jangan mengikuti perasaan. Iman itu bukan perasaan saja. Oke, ada perasaan, tetapi itu bagian terkecil daripada iman. Iman itu saudara harus betul-betul mendengar firman, mempelajari firman, menggunakan nalar saudara. Tuhan bilang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi ini jangan gak dipakai, tetapi dengan teguh. Apa katanya? Berpegang kepada apa? Kebenaran di dalam kasih. Jadi tidak hanya kebenaran, tapi juga harus disertai kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia Kristus yang adalah kepala. Nah di dalam kitab Wahyu 2 tadi, kamu harus bertobat kembali kepada kasihmu yang mula-mula karena kamu telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kasih yang hilang ini adalah kasih yang hilang kepada manusia atau kasih yang hilang kepada Allah. Apakah mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula dalam penyembahan mereka kepada Tuhan, dalam pelayanan mereka, atau kasih mereka kepada Tuhan, atau apakah mereka menjadi kasar, kejam, atau tidak mengasihi sesama? Saya tidak ingin mempersoalkan hal-hal ini, saudara. Dengarkan baik-baik penjelasan saya. Jadi kita nggak perlu memperdebatkan tentang hal ini, yaitu apakah kasihnya yang hilang itu kepada Tuhan atau kepada manusia. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 dikatakan di situ, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Saudara mesti mengerti konsep kekristenan. Kekristenan itu bukan persoalan saya mengasihi Tuhan atau saya mengasihi sesama saya, tapi persoalannya apakah saudara sudah menerima, saudara sudah merasakan kasih Tuhan itu menjamah hidup saudara. Selama saudara tidak encounter, ketemu dengan Tuhan secara pribadi, merasakan kasih Tuhan, saya mau kasih tahu, saudara akan jadi orang Kristen yang capek. Makanya jangan pernah mendorong orang untuk memberi. Selama dia tidak cinta Tuhan, dia akan sangat sulit memberi. Jadi saya tidak mempermasalahkan apakah dia cinta Tuhan, apakah dia cinta kepada sesama. Pertanyaannya, dia mengalami enggak kasih Tuhan? Kenapa Pak perempuan wanita nakal
kapal itu sampai mencurahkan bibit minyak itu. Yang seharga orang kerja hampir 1 tahun Pak, 10 bulan. 300 dinar. Kenapa dia rela mencurahkan? Karena dia tahu dosanya itu diampuni. Makanya dia lap, dia cuci kaki Tuhan itu dengan bukan saja dengan air mata, tapi dengan minyak 1 buli-buli. Kenapa? Karena hatinya itu cinta Tuhan. Jadi selama saudara nggak cinta Tuhan, nggak usah dimotivasi Pak. Makanya saya tidak terlalu percaya pada motivator. Motivator itu selalu memaksa kita untuk kita berubah. Manusia itu berubah itu bukan karena motivasi. Manusia itu berubah karena firman dari dalam yang bekerja, in out. Itu yang merubah manusia. Bisa ngerti nggak saudara? Di mana ayatnya? Tatkala kamu mengetahui kebenaran, kata Yohanes 8:31-32. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi penting sekali saudara belajar firman. Kalau mau berubah saudara belajar firman. Merenungkan firman. Baca firman. Nah selama firman itu saudara nggak ketahui nggak akan terjadi apa-apa. Makanya saya nggak percaya pada pelayanan kelepasan. Maaf Pak, saya nggak pernah dilayani pelepasan. Bukan saya anti pelayanan kelepasan. Hari ini orang itu dilayani pelepasan. Tandanya muntah-muntah. Tapi 2 bulan lagi balik lagi Pak. Nggak berubah juga tuh. Tetap aja berselingkuh. 3 tahun lagi dilayani. Tandanya muntaber Pak. Tetap aja jatuh. Bukan tanda-tandanya yang salah. Bukan pelayanan yang salah. Pelayanannya bagus. Tapi selama orang itu tidak mau membaca firman. Tidak mau merenungkan firman. Dan firman tidak lahir dalam hidupnya. Percayalah sampai Yesus datang. Dia tidak akan pernah berubah. Setuju? Jadi bukan masalahnya mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama. Tapi saudara rasakan gak itu kasih Tuhan dalam diri saudara? Sehingga 1 Yohanes 4 itu bilang apa di dalam ayat yang ke-19? Kalau kita mampu mengasihi itu karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kekristenan itu bukan soal saya mengasihi Tuhan, bukan saya cari Tuhan. Manusia itu gak cari Tuhan. Ingat yang cari itu adalah Tuhan. Tuhan yang mencari kita, Tuhan yang menyelamatkan kita. Betul nggak? Saudara tahu, kekristenan itu isinya bukan cerita tentang kesetiaan saya kepada Tuhan. Tuhan tuh tahu manusia tuh nggak setia. Yakub itu loh saudara-saudara. Dia tipu bapaknya, dia tipu abangnya, dia tipu mertuanya. Kalau bahasa kita bilang apa? Ini orang bohwat betul-betul. Udah gak ada harapan saudaraku. Ini orang kurang ajar. Tapi saudara tahu perjanjian Tuhan kepada Yakub tetap terjadi. Itu bukan dilihat dari perbuatan Yakub. Itu dilihat daripada perbuatan Tuhan. Kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan. Itu namanya anugerah. Kalau bukan karena anugerahnya kita udah hancur semuanya saudara-saudara. Setuju gak? Kan kita masih walaupun duduk manis begini kan Tuhan tahu perbuatan kita dalam gelap. Setuju gak? Ya. Ada laki-laki yang sudah punya istri tapi melihat istri orang. Adik saya kemarin memainkan sebuah parodi yang lucu sekali. Tiba-tiba ada seorang perempuan muda mendekati dia. Dia bilang, kok lupa ya sama saya? Siapa? Kok pura-pura lupa? Saya udah pindah kos kok. Kamu jangan macem-macem ya. Saya ini pria beristri dan gak suka begitu. Tapi lantas adik saya berbisik, Sherlock ya, Sherlock. Kelihatannya laki-laki baik-baik, tapi diam-diam bisa melakukan hal seperti demikian. Enggak ada yang tahu, saya tanya, Tuhan tahu enggak? Tahu. Tapi apa dia langsung menghancurkan saudara? Mencekek saudara? Kasih nafas saudara? Separuh? Tuhan tidak sesadis itu. Dia Bapak yang setia, Bapak yang lebih baik. Saya mau kasih tahu saudara-saudara. Tapi jangan sampai saudara salah sangka. Yang selanjutnya, penderitaan dan kesukaran dapat menguras kasih kita. Begitu kita mengalami penderitaan yang panjang, seperti tadi saya dengar kita tidak tahu ujungnya COVID ini kapan. Pada waktu kita di dalam situ kita nggak tahu. Kita memprediksi sebulan lagi, 2 bulan lagi. Tapi setahun lewat, 2 tahun lewat dan terus. Dan kita tidak tahu. Kita hidup dalam kegentaran, kita hidup dalam ketakutan, kita takut mati. Dan itu membuat apa? Kita menjadi orang yang tidak lagi hidup di dalam kasih. Perhatikan kalimat yang saya ingin katakan begini. Meskipun kita bertekun dalam kebenaran, bertahan dalam iman, serta bertekun dalam doktrin yang benar. Tetapi penderitaan dan kesukaran itu bisa menguras kasih dalam diri kita. Dan prosesnya dimulai dengan pada waktu kita mengalami penderitaan kita seringkali bilang gini, Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa suamiku dipanggil? Kenapa istriku dipanggil? Saya ngomong begini dengan gampang Pak Jansen karena saya sudah ngalami pribadi. Hampir 3 tahun yang lalu istri saya direnggut nyawanya, diambil balik oleh Tuhan sang pemiliknya. Karena COVID. Makanya saya berani bilang begini, kenapa Tuhan teganya melakukan ini kepada saya? Padahal saya merencanakan nanti kita akan di hari tua akan pindah ke satu tempat. Saya mau step down pada usia nanti 65 tahun.
Tinggal beberapa tahun lagi, tapi kenapa kok Tuhan tega melakukan hal ini kepada kami? Ada rasa self-pity, mengasihani diri sendiri. Dan pada akhirnya apa? Selanjutnya kita menjadi merasa benar, self-righteous. Tuhan, kau tahu perbuatan saya, kesetiaan saya, pengorbanan saya, merasa diri benar. Dan kita mulai merasa mulia, kita tetap setia, apapun yang terjadi Tuhan lihat bahwa saya tetap setia kepada Tuhan. Dan untuk mengobati rasa susah kita, maka kita mulai bermegah dengan melihat bahwa diri kita tetap bertekun, tidak bersungut-sungut, merasa menderita bagi Kristus. Sehingga akhirnya kita menjadi sombong akan penderitaan itu, sombong akan kerohanian kita, sombong akan ketekunan kita, serta sombong atas pengucapan syukur kita. Kalau nggak ada saya, gereja ini nggak akan bisa itu. Kita merasa, tanpa sadar kan kita sombong. Kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak suka bermegah. Tapi kalau orang menjadi sombong, itu berarti kasihnya sudah tidak ada. Makanya dibilang sudah dalam jatuhnya, saudara. Itu kesalahan jemaat daripada Efesus. Sekarang kita lihat jemaat Pergamus. Saya baca beberapa ayat saja supaya saudara boleh tangkap dalam Wahyu 2, 12-16. Inilah firman yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Dituliskan kepada malaikat jemaat di Pergamus. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku juga pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis. Ya, ayat 14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Engkau di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Perhatikan ayat 16, sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang di mulutku. Perhatikan jemaat di Pergamus. Kalau jemaat Efesus adalah jemaat yang bertekun dalam doktrin, dalam pengajaran yang sehat, ketat dalam disiplin gereja, sabar dalam penderitaan, maka jemaat di Pergamus di sini berbeda sekali. Slide ke-12. Apa yang terjadi di Pergamus adalah mereka mengasihi semua orang dan menerima semua orang. Dan itu bagus serta dipuji oleh Yesus, di mana itu menunjukkan kasih. Ada orang yang hidupnya nggak benar diterima, ada orang yang jatuh diterima, ada orang yang berselingkuh diterima, ada orang yang utangnya nggak bayar diterima, ada orang yang cacat dalam moral diterima sama jemaat di Pergamus. Tapi masalahnya saudara-saudara, mereka tidak mau menyatakan kebenaran dan menegur atau mengingatkan orang saat mereka hidup di dalam hal yang jahat, yang tidak benar. Satu hari, Pak, saya ditegur oleh gembala. Itu gereja pertama kali saya berkhotbah. Dan yang hadir gereja itu kurang lebih sekitar 400 sampai 500 orang lah per sekali kebaktian. Sorenya setelah saya beberapa kali mengajar, sorenya malamnya itu saya ditegur sama Pak Gembala. Dia bilang gini, Pak Andreas, ada sponsor kami yang tidak suka dengan khotbah Bapak karena menyinggung dia. Saya lantas kembalikan pada Pak Gembala. Bapak tahu berapa kali saya datang di gereja itu? Pertama kali Pak Andreas. Apakah ada orang yang saya kenal selain Bapak? Istri Bapak aja saya nggak kenal loh. Dari mana saya tahu bahwa khotbah saya itu menyindir mereka? Menurut saya Pak, kalau saya berbicara bahwa di gereja ini ada seorang maling, apakah Pak Gembala tersinggung? Enggak Pak, kenapa? Karena saya bukan maling. Yang tersinggung siapa? Maling Pak. Setelah beberapa minggu saya baru mengerti pokok persoalannya Pak. Saya nyindir. Kalau di sini ada orang Kristen, kita dipakai Tuhan. Kita suka ngomong firman, tapi hidup kita berselingkuh. Itu orang itu jadi orang munafik. Inilah jemaat di Pergamus. Hidup di dalam kasih, tapi tidak menerapkan kebenaran. Itu namanya munafik. Masih ingat statement tadi? Hidup dalam kasih tapi tidak melakukan kebenaran. 2 tahun kemudian pekerja sponsor gereja ini pindah ke gereja lain. Kenapa? Karena setiap pendeta yang bicara, kata gembalanya, selalu nyindir. Padahal hamba-hamba Tuhan yang diundang ini nggak ngerti persoalan sponsor ini, pengusaha yang kaya ini. Nggak tahu. Tapi Tuhan lagi bicara supaya orang ini bertobat. Kita nggak boleh menghakimi orang berdosa. Menghakimi itu apa? Memberi cap pada seseorang itu negatif tanpa tabayun. Nah Tuhan mau kalau ada orang yang tidak benar, kita menegur. Di bawah 4 mata, kalau tidak itu bawa saksi-saksi baru diumumkan. Itu semua ada etikanya. Nah gereja ini para pemimpinnya nggak berani negor orang-orang yang bergereja tapi mereka tidak hidup di dalam
kekudusan, dalam kebenaran. Makanya ditegur sama Tuhan. Slide selanjutnya. Nah ini bukan kasih yang sesungguhnya, ini adalah kemunafikan. Saya tanya sama bapak-bapak yang hadir, sama ibu-ibu yang hadir. Kalau engkau sayang sama anak-anakmu ditegur nggak kalau mereka salah? Ditegur nggak? Mereka main di tepi jalan, ya jalan aja jalan, nggak apa-apa nyebrang aja main di tengah-tengah biar ditabrak, mati kamu. Nggak ada orang tua gila seperti begitu. Kalau anaknya nggak bisa dibilangin, terus, nanti mama sabet pakai rotan, gitu nggak? Terus anaknya bilang, mama kejam, mama sadis nggak punya kasih, begitu. Justru karena mengasihi, anak itu ditegur, diajar. Jadi kalau itu dosa, makanya seharusnya ditunjukkan bahwa itu dosa, tapi kita tidak menghakimi. Namun mendorong orang-orang yang ada dalam Kristus untuk semakin serupa dengan Kristus dan mau mengalahkan kuasa dosa. Sebab kita sudah dibayar dengan harga yang mahal seperti diberi kuasa dan dimampukan untuk hidup serupa dengan Kristus. Nah ini kebalikan dari jemaat Efesus saudara-saudara. Yang sangat keras dan kejam namun dipergamus semua diperbolehkan dan diterima. Ini adalah seorang teolog Pak, namanya Timothy Keller. Tidak ada kebenaran tanpa kasih. Karena kebenaran Injil selalu menghasilkan kasih. Ingat, dan tidak ada kasih yang sejati tanpa kebenaran. Karena kasih yang sejati selalu menginginkan kebenaran bagi orang yang Anda cintain. Anda gak mau anak-anak Anda jatuh di dalam jalan yang maksiat, jalan yang sesat. Betul gak? Nah Tom Keller ini menceritakan tentang sahabatnya, seorang pendeta besar, seorang pendeta terkenal. Dan saudara tahu, pendeta ini khotbahnya bagus Pak, ahli berkhotbah. Tapi dia punya dosa perselingkuhan. Dan dia waktu dengar khotbah Tim Keller, dia menyesal, dia menangis, dia datang kepada Tim Keller. Dia bilang gini, Pastor Tim, saya ini orang yang dipakai Tuhan, tapi saya udah bertahun-tahun hidup dalam perselingkuhan. Saya mau bertobat, saya janji. Minggu besok ini adalah minggu terakhir saya berhubungan sama perempuan selingkuhan saya. Sebelum saya berkhotbah, saya mengambil keputusan untuk bertobat. Didoain sama Tim Keller. Begitu hari Minggu, dia khotbah, karena dia udah persiapan Pak, dia memang pengkhotbah hebat. Hari Minggu, begitu dia berkhotbah, terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Begitu banyak orang dilawat oleh Tuhan. Saudara tahu, malam hari pada saat dia melakukan kontemplasi, perenungan begitu. Dia berpikir gini, kayaknya dosa gue gak jahat-jahat banget deh. Buktinya gue melakukan dosa perselingkuhan tuh gue tetap dipakai Tuhan tuh. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian hamba Tuhan ini roboh, hancur hidupnya. Dia bukan dihancurkan sama Tuhan, dia dihancurkan oleh dosa. Ingat ya, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu hebat tadi. Bukan tiket saudara untuk terus bertahan dalam dosa. Roma pasal 6. Anugerah Tuhan itu dipakai untuk membuat saudara meraih hidup yang dijanjikan Tuhan. Sehingga saudara tidak perlu hidup dalam dosa. Itu perjanjian Tuhan buat saudara. Jadi saya menikmati kasih karunia. Saya menikmati anugerah. Bukan untuk melakukan dosa. Karena kalau saya tetap di dalam dosa, satu hari dosa itu akan menghancurkan saudara dan saya. Jangan main-main. Tuhan gak ingin saudara hancur. Ini dia. Slide selanjutnya. 2 penekanan di mana gereja kehilangan esensi Injil Kristus. Hari ini gereja tidak bangga seperti Paulus. Aku percaya akan kuasa Injil. Injil itu adalah kuasa yang menyelamatkan. Pertama-tama siapa kata Roma 1 ayat 16. Nah lihat yang pertama. 2 penekanan gereja yang kehilangan esensi Injil Kristus. Yang pertama gereja itu menjadi legalistik. Apa itu legalistik? Mengikuti peraturan. Kalau tidak gereja itu akan menjadi gereja yang antinomos. Antinomianisme. Apa itu? Nomos itu aturan, anti peraturan. Saya terjemahkan, slide yang di kanan itu. Legalisme adalah hidup yang sangat diatur oleh peraturan. Wah, puasa dijalankan, doa begitu teratur. Luar biasa, begitu dia salah, hati nuraninya tertuduh. Lantas dia ngomong begini, Tuhan layakkanlah kami. Begitu dia 1 minggu hidupnya berhasil, dia merasa dadanya bisa terangkat. Dia bilang, mana ada orang seperti saya setia. Ini ciri orang legalistik. Antinomianisme adalah hidup yang tidak mau diatur oleh hukum. Kan saya udah selamat Pak Yansen. Saya udah terima kasih karunia Pak Agus. Kalaupun saya selingkuh, Tuhan pasti ngampunin saya. Sekalipun saya main judi, mabok segala macam, saya tonjok orang, saya nipu orang. Kasih karunia itu menyelamatkan saya. Walaupun saya nggak kebaktian secara onsite, saya kebaktian online pakai kolor juga di kamar. Tuhan tetap selamatkan saya. Karena keselamatan itu bukan karena perbuatan, tapi karena anugerah.
Bagaimana pendapat Pak Andreas Sustono? Saya mau kasih tahu, itu benarnya separoh. Tidak 100% orang benar. Orang kalau benar itu, dia tahu dia diselamatkan oleh anugerah. Dan orang yang diselamatkan karena anugerah, dia akan obey, akan taat sama Tuhan. Kalau saya cinta istri saya nggak mau pukul istri saya bukan karena saya takut pada hukum. Bukan karena mertua saya adalah seorang kapten kapal angkatan laut. Saya nggak mau pukul istri saya bukan karena dua alasan tadi. Saya tidak mau pukul istri saya karena saya sayang sama dia, karena saya mengasihi dia. Makanya dari menikah sampai dia mengembuskan nafas yang terakhir, tidak pernah tangan saya mampir ke muka, ke badan, ke tubuhnya, ke tangannya, ke apa segala macam untuk menyakiti dia. Saya harus taat dulu supaya saya diterima oleh Tuhan. Ingat, Anda diterima oleh Tuhan bukan karena kebaikan Anda. Anda diselamatkan karena anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan Anda. Itu harus Anda terima dalam Efesus 2:8. Antinomianisme, antinomos berkata, saya sudah diterima oleh Tuhan, maka saya tidak perlu taat. Nah ini ngaco. Orang yang benar itu, orang yang hidup di dalam Tuhan itu, dia posisinya akan mempertahankan Injil Kristus. Dia bangga hidup dengan Injil Kristus. Apa itu? Ya, kalau saudara lihat di situ, perhatikan baik-baik. Saya sudah diterima oleh Tuhan. Orang yang menekankan Injil Kristus. Maka saya mau taat dengan sukacita, dengan sukarela karena kasih-Nya. Tuhan itu mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dengan sukarela. Saudara taat sama Tuhan itu bukan terpaksa. Tapi karena saudara memang mau, karena saudara mencintai Tuhan. Ingat ya, segala sesuatu yang saudara hormati, saudara cintai, saudara akan melakukan pelayanan pada Dia. Itu prinsip dalam Kitab Roma. Makanya saudara lihat, uang yang saudara berikan, waktu yang saudara berikan, spend selama 1 minggu, itu menunjukkan hatimu di mana. Di mana hartamu, di situ hatimu. Tapi iblis pinter, dia akan tarik saudara, lihat bola merah itu. Kalau saudara nggak ditarik ke kanan, saudara akan ditarik ke kiri. Saudara menjadi orang yang legalisme, hidup harus taat semua, supaya saya diterima oleh Tuhan. Sehingga pada waktu dia jatuh, dia tertuduh, dia merasa bersalah. Teman saya seorang pembicara keluarga satu hari cerita pada saya dengan berderian air mata. Pak Andreas, anak laki-laki saya Pak merokok. Bapak tahu suami saya dan saya ini pendeta yang dipakai Tuhan. Kami ini pemimpin gereja Pak. Tapi anak saya merokok. Mau taruh di mana muka saya? Tadinya saya mau ngomong Pak, tetap pada tempatnya. Bapak kalau sampai dicopot kan dia mati. Tapi saya hibur ibu pendeta ini, saya bilang gini, Bu, anak ibu itu kan sama dengan anak-anak yang lain. Dia remaja yang lagi mencari jati diri, dia ingin tahu. Jadi apa yang saya mesti lakukan Pak Andes? Dialog, dengarkan dia, tanya sama dia. Besoknya dia panggil anaknya. Nyo, kemarin kamu pulang sekolah kemana? Pergi ke rumah teman Mi belajar. Oh iya. Terus kamu lewat rel kereta api. Kaget dia. Iya Mi. Terus kamu ngerokok sama teman-teman. Enggak apa-apa Nyo. Dulu mamimu pun dulu waktu sekolah juga ngerokok. Bapakmu juga ngerokok. Tapi waktu kami belum kenal Tuhan. Ya sekarang kamu juga enggak apa-apa. Tapi gini loh Nyo. Enggak usah sembunyi-sembunyi. Kalau kamu rasa nyaman, besok mami akan bilang sama papi, belikan rokok kamu 1 slop, terus taruh di tas. Terus kamu ngerokok enggak usah sembunyi-sembunyi loh. Kamu laki-laki remaja, anaknya mami gagah gitu. Di depan gurumu kamu gini aja. Dan mami ngomong gini bukan dalam rangka ngece, itu apa bahasa Indonesia? Ngejek. Mami ngasih tahu, gimana Nyo rasanya Nyo? Enggak enak nih, pahit. Nah waktu kamu ngerokok itu rasanya ada sebuah kebanggaan enggak? Enggak, Mi malah takut gitu. Saudara tahu, ibu pendeta ini cerita pada saya, Pak Andreas tahu, semenjak hari itu. Sekarang anak saya sudah dewasa Pak, enggak pernah menyentuh barang itu. Itu caranya saudara, kita tidak boleh menghakimi. Jadi orang yang ikut peraturan itu kadang-kadang jatuh dalam soal legalisme begini, begitu dia salah, dia merasa bersalah. Udah gak apa-apa, tapi iblis juga kita bisa menaruh, gak apa-apa merokok, Tuhan akan ampuni. Berselingkuh selama gak ketahuan gak ada masalah. Tuhan juga tahu kita laki-laki gak bisa hidup dengan satu perempuan. Nabi-nabi aja dulu punya 5, punya 6, punya 25. Saya baru 3 Pak Andreas, gak apa-apa. Saya bilang, sampai kamu hancur Tuhan akan tetap mengampuni dan menerima kamu. Dan ingat, dosa itu yang kamu lakukan yang menghancurkan kamu bukan Tuhan. Itu cara iblis saudara, membuat kita nyaman hidup di dalam dosa. Ya, Tuhan mau kita terus bertahan dengan Injil. Orang yang hidup dalam Injil, dia akan hidup seimbang, kebenaran dan kasih.